Shalom. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa pengajaran Tuhan kita adalah pengajaran yang terbaik dan tersempurna. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah menjadikan langit dan bumi dan seisinya, bahwa Dia sejak kejatuhan Adam, ketika Adam begitu menyesal dengan pelanggaran yang telah dia buat dengan Hawa, mereka bahkan begitu menyesal sampai mereka melakukan beberapa hal, termasuk puasa 40 hari 40 malam dan berbagai-bagai pernyataan penyesalan. Maka Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan merasa iba. Dan di kitab Adam, salah satu kitab tua yang telah ditemukan dalam bentuk naskah, kitab, tulisan hieroglifik kuno, dan telah diterjemahkan, dan itu ada di Play Store, bisa di-download di Google. Saudara, begitu sinkron dengan kandungan daripada kitab suci yang telah dikanonkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu tentang rencana penebusan. Di situ di beberapa pasal dinyatakan dengan begitu gamblang bahwa Tuhan Pencipta menyatakan kepada Adam bahwa Adam akan dikembalikan ke Taman Eden ketika dia, sang Tuhan, akan menjadi daging dari keturunan Adam. Bisa ditemukan itu di pasal 24 dan beberapa pasal mengikutinya. Begitu gamblang Tuhan Pencipta semesta alam, Yahweh Sebaot, yang disembah oleh Adam di Kejadian 4 ayat 26. Pada waktu Enos lahir, pada waktu itulah orang-orang mulai berseru kepada nama Yahweh. Memang di terjemahan, saudara, Anda tidak akan menemukan, tapi Anda akan menemukan ketika Anda membaca atau melihat pada kitab-kitab yang menerjemahkan dengan mempertahankan nama-nama kudus, nama-nama yang asli, yaitu nama Tuhan Yahweh, dan tidak ada Allah di sana dalam naskah-naskah kitab-kitab suci. Ya, nama Tuhan kita jelas Yahweh, dan namanya sebagai ketika dia menjadi daging adalah Yahshua. Dan di perjanjian lama nama ini telah diperkenalkan sebagai nama daripada Yosua yang sebenarnya bernama asli Hosea bin Nun, namun telah dirubah Tuhan menjadi Yosua yang tulisannya terdiri dari huruf-huruf kansanan Yod He Waw Sin Ayin, yang sebutannya bisa menjadi Yahshua atau Yahoshua. Tapi ternyata bahwa nama inilah yang sebenarnya menjadi nama dari juru selamat, yaitu nama Yahshua, sebagaimana dinyatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, namakanlah dia sebagaimana nama yang tertulis dalam perjanjian lama, yaitu nama Yosua. Tapi waktu itu kelahiran Sang Mesias ada pada konteks kurun waktu sejak 300 tahun sebelum Masehi, ketika
orang-orang Israel pulang dari pembuangan dari Babel, para rabi memiliki satu interpretasi yang merupakan misinterpretasi. Mereka berkesimpulan dan beranggapan bahwa nama kudus Tuhan jangan sekali-kali dipanggil atau disebutkan. Maka dari situ semua pemanggilan dengan awalan Yah, misalnya nama Yahuda, dirubah menjadi Yehuda, termasuk Yahsua menjadi Yesua. Saudara, kalau ada orang yang berbantah-bantah mengenai nama Tuhan ini, bahwa dialah, nama itu adalah namanya Sang Pencipta, ada di dalam nama Juru Selamat, Mesias Juru Selamat. Anda bisa lihat di dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Di sana dengan gamblang dinyatakan pada naskah-naskah sumber dan pada kitab-kitab yang mempertahankan nama-nama sakral. Di situ jelas dikatakan bahwa Sang Mesias, Sang Tunas akan datang dan kerajaannya tidak berkesudahan, dan namanya adalah Yahweh Tsidkenu. Saudara, jadi namanya sebenarnya adalah Yahweh. Sang Juru Selamat ini adalah Yahweh. Tsidkenu itu bukan nama, karena Tsidkenu memiliki arti keadilanku. Artinya julukan suatu sifat, ya, suatu potensi atau keadaan tentang keadilan, ya. Tapi nama adalah Yahweh. Jadi Yesua atau Yahsua ini adalah Yahweh yang menjadi daging. Bahkan di kitab Adam itu dengan gamblang Tuhan katakan, aku akan menjadi daging dari keturunanmu pada hari kelima. Saudara, hari kelima artinya milenium kelima. Karena di dalam kitab Petrus dinyatakan bahwa 1 hari bagi Tuhan adalah 1000 hari bagi manusia. Dan memang benar apa yang Tuhan telah sabdakan kepada Adam. Dia berkata, Adam, ketika engkau makan buah itu, maka pada hari itu juga engkau akan mati. Saudara tahu Adam berusia 900 sekian tahun. Artinya dia tidak mencapai 1 hari di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan hari kelima, artinya pada milenium kelima. Benarlah sejak sejarah manusia di dunia ini, terutama pada kronologi biblikal, penghitungan waktu sejak Adam, ya, sesuai catatan Alkitab bahwa pada masa kelahiran Sang Mesias di Bethlehem, Israel, itu pada milenium kelima. Ya saudara, nah puji Tuhan, ajaran yang dibawa adalah ajaran langsung dari dirinya sendiri. Cumanya memang dia disebut juga sebagai nabi yang terbesar. Dia disebut imam terbesar, raja yang terbesar, rasul, guru, ya. Dan semua jawatan yang ada di dunia ini adalah miliknya. Bahkan dia disebut juga sebagai anak manusia. Dia menyebutkan dirinya sebagai anak manusia, benar. Tapi juga dia disebut sebagai anak Elohim yang maha tinggi. Itulah semua sebutan-sebutan. Tapi yang sebenarnya dia adalah Yahweh yang tidak terbatas, the omnipresent, yang maha hadir, the omnipotent, Sang yang maha kuasa, ya, dialah yang datang. Jangan Anda memakai logika. Kalau Tuhan berkata aku datang, berarti Anda berpikir oh sorga kosong. Bukan, saudara. Tuhan itu maha hadir,
Bahkan dia mampu hadir di sejuta tempat dalam berbagai wujud, karena dia tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi dengan akal kita. Jadi saudara, luar biasa pengajaran Tuhan kita adalah dasar percaya dan pemahaman yang paling baik. Tuhan pernah mengatakan kepada saya ketika saya melihat kitab ini, kitab Betanak, Brit Kadasa, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru atau Old Covenant dan New Covenant. Karena saya sempat bingung juga, pikir bagaimana saya bisa mengingat, menghafalnya, bahkan memahaminya, ya. Sangat sulit karena ini adalah merupakan kitab dari segala kitab. Namun Tuhan bukakan satu cara untuk memahami dunia, ya, dengan baik, dengan tepat, bahkan dengan menyeluruh. Memang secara logika akal ya sulit, tapi saudara, Tuhan membukakan satu pengertian. Tuhan katakan nangkap esensinya. Apa esensinya saudara? Adalah roh, the spirit. Ya. Maka kita kalau menangkap pengajaran Tuhan, kita menangkap spiritnya. Kita menangkap tentang keadilan, kebenaran. Anda sudah menangkap esensinya, maka otomatis semua yang lain akan mengikuti. Ya, ini saya bagikan bagi kita yang rindu dan haus akan kebenaran, dan supaya hidup ini kita lebih efisien dan lebih tepat. Ya, saudara, Yohanes 6 ayat 63 berkata demikian, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Tuhan sendiri berfirman bahwa semua perkataan, pengajaran, hukum, ketetapan, aturan, ya, semua itu adalah roh. Anda bisa menangkap rohnya, Anda menangkap semua. Ya. Jadi kita menangkap roh. Nah, kalau Tuhan mengajar di dunia ini, pengajaran Dia sampaikan, ya, berbahagialah kamu yang miskin di dalam Tuhan, karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Menangkapnya gimana coba? Anda harus terima dengan iman. Kalau Anda bilang Tuhan, Anda ini miskin, artinya berketergantungan kepada Tuhan. Ya, bukan berarti Anda punya uang banyak atau apapun, sedikit banyak itu relatif. Tapi orang yang merasa tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dialah orang miskin, dia di dalam Tuhan. Seperti Ayub, meskipun dia memiliki segala harta benda, kekayaan, tapi dia selalu merasa setiap hari dia memerlukan Tuhan. Dia mempersembahkan kurban setiap hari. Dia tergantung kepada Tuhan. Dia merasa lemah. Dia merasa buta, hina tanpa Tuhan. Nah, inilah miskin. Jadi kalau Anda nangkap spiritnya, itu mudah saja. Kalau Anda nangkap spirit apa yang Tuhan mau, ya, di dalam hidup ini, Anda harus paham apa maunya Tuhan untuk saya. Amin. Apa yang maunya Tuhan untuk rumah tangga saya, apa yang maunya Tuhan untuk pekerjaan saya, apa maunya Tuhan untuk pelayanan saya. Nah,
kira-kira itu sudah mengarah kepada kebenaran 90%. Saudara, ya, jadi Anda mengerti apa maunya hati Tuhan buat saya. Oke? Mari kita simak. Kita dengar dulu perintah Tuhan yang sangat legendaris, luar biasa, yang melampaui akal. Ya. Ada orang yang merespon, wah ini perintah Tuhan tidak masuk akal. Ya. Ajaran Tuhan Yesus itu nggak masuk akal. Itu orang-orang. Sebetulnya orang-orang respon seperti itu. Ya, siap. Ya, kalau mereka menghina ajaran Tuhan, tidak menghargainya, ya kira-kira kemana mereka? Hidup mereka akan menuju. Saudara, tetapi pengajaran Tuhan itu sangat benar, sangat agung, sangat mulia, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya, apabila kita mau menerimanya dan kita mau hidup dalam spirit itu, roh kebenaran. Ya, baik. Tuhan kemudian berkata, berbahagia kamu yang berduka cita, karena kamulah yang punya kerajaan surga. Kalau engkau berduka di dalam Tuhan, mengalami hal-hal yang membuat duka, Tuhan katakan, jangan engkau berduka cita. Seterusnya, karena engkau memiliki aku, engkau memiliki harapan, engkau memiliki apapun yang Tuhan punya adalah milikmu. Ya, suatu sikap yang sangat luar biasa. Ya, suatu pengajaran dan pegangan hidup yang luar biasa. Ya. Memang orang kalau dia terpaku kepada duka, dia akan merosot dan merosot. Ya. Tapi kita harus percaya, meskipun kita kehilangan orang yang kita cintai, ya, tapi kalau Tuhan yang beracara, itu pastilah yang terbaik untuk kita. Amin. Jadi saudara, Anda akan lihat gambaran ini. Apa, spirit apa yang Tuhan ingin kita miliki, kita pegang, kita pertahankan, dan kita jadikan sebagai gaya hidup. Ya, menjadi gaya hidup, menjadi spirit kita, menjadi roh kita, menjadi karakter kita. Ya. Oke, dengar. Berbahagialah engkau yang lemah. Lemah. Pada waktu engkau lemah dalam ekonomi, dalam apapun, dalam kesehatan, engkau lemah, engkau terhalang, Tuhan katakan apa? Berbahagialah engkau. Nah, ini suatu imperative word, artinya kalimat perintah dan merupakan perintah. Ya, kalau saya katakan Anda berduka, ya bisa aja Anda berduka. Tapi kalau Tuhan katakan berbahagialah engkau, berarti engkau wajib, itu tidak harus tidak. Ya. Tidak, itu tidak boleh tidak. Bahwa kalau Tuhan perintahkan engkau berbahagia, maka itu harga mati. Berbahagialah engkau. Engkau taat. Itu perintah. Ya. Jadi sebenarnya dari sini kita mulai melihat, ya, mulai terbuka. Wah, luar biasa. Suatu semangat yang Tuhan ajarkan kepada kita menjadi satu karakter, menjadi roh, akan menjadi gaya hidup kita, menjadi tindakan-tindakan dan sikap kita selanjutnya. Berbahagialah kita, saudara. Apa alasan kita berbahagia? Minimal, ya. Orang harus ada alasan dia berbahagia. Satu hal yang paling kita tidak pungkiri dan itu sangat dominan, bahwa kita selamat bersama Tuhan, kita telah selamat bahkan dengan Tuhan dan di dalam Dia. Apa yang Tuhan punya adalah kita punya. Hidup ini, dunia ini dan dunia yang datang adalah milik Tuhan. Kita sebagai pewaris-pewarisnya disebut anak, ya. Sungguh luar biasa sebenarnya selebrasi ini atau perayaan. Hidup ini adalah perayaan, adalah pesta, ya. Meskipun banyak tantangan, namun ini adalah pesta. Bagaimana kita mengalahkan iblis dan segala macam tantangan masalah.
Ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi hari-hari ini kita harus masuk kepada pengajaran yang murni. Jangan terjebak kepada pengajaran-pengajaran yang doktrinal menurut organisasi yang disebut gereja. Gereja itu secara institusi buatan manusia. Tapi sebenarnya yang disebut gereja adalah kumpulan orang-orang benar yang hidup di dalam firman-Nya dan dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Dipenuhi dan dituntun dan diajar oleh Roh Kudus. Itulah gereja. Bukan semua anggota gereja yang kita lihat secara fisik adalah gereja. Bahkan banyak adalah merupakan musang-musang berbulu domba. Ya, kenyataannya begitu. Jadi kasih Tuhan, pengajaran Tuhan dahsyat aja, pengen kita menangkap spiritnya. Ya, contohnya Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang haus dan lapar akan kebenaran, karena engkau akan dipuaskan. Perkataan Tuhan sangat dalam dan sangat luas. Jadi pengertiannya bisa saja engkau lapar, haus, dan musik, juga engkau lapar dan haus, yaitu akan kebenaran. Orang yang haus akan kebenaran. Saya pernah merasakan bagaimana haus akan kebenaran. Begitu rindu diajar tentang kebenaran. Saya kebenaran. Dari segala pengajaran saya mencari kebenaran yang sejati. Itu artinya kehausan. Haus dan lapar akan kebenaran. Ya, Anda tidak akan kecewa. Anda haus dan lapar, belajar. Namun jangan cuma belajar terus, toh. Belajar juga mempraktekkan apa yang kau yakini. Ya. Oke. Saya tidak akan jelaskan lagi seluruh ini ya. Kita akan kira-kira 10 menit ke depan dengar firman, kita pakai kacamata roh, kita nangkap spirit rohnya. Oke. Ya. Berbahagialah engkau yang murah hati. Mungkin kau lagi kekurangan, tapi engkau bisa murah hati. Berbahagialah engkau, karena engkau pun akan beroleh kemurahan. Amin. Berbahagialah engkau yang murni hatinya, meskipun dunia ini busuk dan penuh kemunafikan, tapi engkau bisa menjaga kemurnian hatimu. Berbahagialah engkau, karena engkau akan melihat Elohim, melihat Tuhan, melihat kemuliaan. Ya. Berbahagialah engkau yang menciptakan perdamaian. Blessed are you who are peacemakers, for you shall be called. Anda akan disebut, bukan orang yang menyebut Anda. Tuhan sendiri juga akan menyebut Anda sebagai anak-anak Elohim. Amin. Anak-anak Tuhan sama tinggi, bukan orang yang mengakui. Tuhan sendiri yang mengakui di depan malaikatnya, dan orang-orang yang menilai mereka akan mengakui engkau anak Elohim. Ya. Bukan engkau sendiri yang mengaku. Ya. Apabila engkau membawa perdamaian, engkau menciptakan perdamaian di tengah permusuhan, di tengah konflik. Oke. Selanjutnya Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang dianiaya demi kebenaran. Engkau sudah berbuat baik dan benar, engkau dianiaya, engkau dirugikan, engkau dilecehkan. Tuhan katakan jangan sedih. Berbahagialah engkau, amin. Nah, kalau perintah berbagi harus berbagi. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan susah. Itu merupakan suatu nilai plus untuk Anda. Apabila
Anda dianiaya karena kebenaran. Karena Tuhan katakan seperti nabi-nabi, mereka semua dianiaya karena kebenaran. Karena mereka berkata benar di atas benar. Mereka berkata jujur. Mereka dianiaya, disesat, difitnah, dinista. Bahkan firman katakan pengajaran Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia katakan berbahagialah engkau jika karena aku dan namaku kamu dicela, kamu difitnah, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Ya, bersukacita dan bergembiralah dengan sangat. Inggrisnya, be exceedingly glad, rejoice and be exceedingly glad. Bersukacita dan bergembiralah dengan sangat, karena besarlah upahmu di surga. Ya, saudara, pengajaran yang luar biasa. Bagi banyak orang tidak masuk akal, tapi ini adalah pelajaran yang hebat. Ya. Kita hidup di dalam suatu spirit surgawi sebagai pemenang, ya, merayakan hidup ini, menikmati hidup ini apapun, ya, kita melakukan di dalam ajaran Tuhan untuk hidup. Saudara, kalau kita juga mau lanjut pengajaran Tuhan, bahkan engkau dipukul pipi satunya kananmu, engkau beri pipi kirimu. Saudara, ini suatu semangat yang luar biasa. Artinya apa, saudara? Bukan kita ini menjadi domba yang tidak berdaya, bukan juga, saudara. Sebetulnya rahasianya di sini. Kalau Anda hidup di dalam dimensi surga yang suci dan kudus, kau hidup di hati Tuhan, kau melakukan apa yang menjadi ekspektasimu, ya. Engkau hidup menurut ekspektasi Tuhan. Engkau hidup untuk Tuhan. Engkau hidup untuk menyenangkan Dia, ya. Berarti Anda adalah hubungan langsung, direct connection dengan Tuhan. Maka hidup ini adalah pesta, ya. Apapun yang Anda lakukan, biarpun menurut pandangan jasmani orang, wah kamu susah, mungkin macam-macam, ya. Menurut pandangan manusia berbeda, ya. Mereka katakan Anda bermasalah, ya. Tapi hidup ini sebetulnya menurut ajaran Tuhan, hidup ini adalah pesta. Hidup ini adalah kemenangan. Di dalam Tuhan kita lebih dari pemenang, ya. Kita menikmati hidup ini sebagai co-heir atau sebagai pewaris, ya. Kita bersama dengan semua orang-orang benar, orang kudus di dunia ini. Kita adalah sama-sama sebagai pewaris kerajaan surga. Kerajaan surga itu bukan cuma berkuasa di surga, juga berkuasa di bumi, ya. Bukan berarti Anda menjadi domba tak berdaya. Sebetulnya rahasia di sini. Kalau Anda punya hubungan yang indah dengan Tuhan, Anda hidup menurut ekspektasi Tuhan. Anda hidup menurut keinginan, bukan keinginanmu sendiri. Berarti Anda punya hubungan yang mesra dengan Tuhan. Maka engkau ada di dalam dimensi surga. Biarpun engkau ada di dunia ini, tetapi sesungguhnya engkau telah beralih ke dimensi surga. Dan engkau memiliki sesuatu nilai, sesuatu kemuliaan, sesuatu penghargaan. Tuhan yang bertanggung jawab pada engkau. Apabila seandainya orang memukul engkau di pipi kiri dan engkau tidak mati, engkau biarkan sakit, engkau menanggung. Sebetulnya saudara, kenapa? Ketika engkau di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, maka berarti engkau adalah manusia sakral, manusia kudus. Ada kuasa di dalam dirimu. Setan akan takut terhadap engkau, ya. Setan tidak takut kepada orang bunuh otot dan tato, ya.
Dia takut kepada orang-orang yang ada urapan, yang hidup dalam kesucian kekudusan, yang memiliki prinsip kebenaran yang kokoh. Setan takut kepada orang. Iblis pun takut. Dia tidak takut kepada engkau yang merokok, pada engkau yang mabuk, pada engkau yang berzina, pada engkau yang berdusta, pada engkau yang munafik, pada engkau yang tidak adil. Dia tidak takut itu semua. Engkau pun pakai senapan, engkau pakai senjata paling hebat, engkau pakai mobil sekalipun, tidak dapat. Dia takut kepada orang. Nah, rahasianya apa? Kalau Anda kudus, Anda benar, Anda dianiaya, Anda dipukul, bukan Anda yang celah, ya. Orang itu sebenarnya yang celah. Karena itu wajib Anda merasa kasihan kepada dia, ya. Kasihan, ampuni. Sebetulnya bisa fatal. Orang kudus itu dipukul, ya. Bisa fatal. Saya melihat di lapangan ada hamba Tuhan yang benar, dalam pelayanan mereka dianiaya, dipukul. Ya, mungkin tidak langsung terjadi, mungkin makan waktu hari, makan minggu. Tapi orang-orang yang seperti itu kebanyakan tragis. Ada yang mati memang benar-benar tragis. Rata-rata mati tragis. Kenapa? Mereka memukul seorang benar. Nah, jadi kalau Anda sebenarnya dianiaya, Anda dirugikan, Anda difitnah, Anda sebetulnya jangan marah. Sebetulnya yang harusnya kau lakukan adalah merasa kasih, karena itu ada dampak, ya, ada dampak, ya. Jadi segitu. Jadi kasihan Tuhan demikian, ya. Sebetulnya Anda hidup di dalam kebenaran, Anda hidup di dalam kebenaran, Anda hidup di dalam roh keadilan. Anda juga harus adil. Karena firman berkata bahwa orang-orang yang tidak adil juga akan masuk dalam neraka. Ya. Nah, adil itu merupakan satu kesatuan dengan kebenaran. Firman itu semua adalah dasarnya adalah kebenaran dan keadilan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Semua tindakan Tuhan adalah dasarnya adalah kebenaran dan keadilan. Ya? Kenapa keselamatan Tuhan permudah? Sebenarnya keselamatan memang susah. Iblis kenapa? Kenapa? Tuhan sebagai keadilan, dia mengimbangi apa yang iblis telah lakukan. Iblis dengan suatu perkataan dan upaya yang licik, dengan begitu saja telah menjerumuskan Adam dan Hawa dan seluruh umat manusia pada dosa. Maka dengan cara juga yang sama, yang mengimbangi, ya, pekerjaan iblis ini, dengan suatu tindakan yang licik dan mudah, dia telah menjerumuskan. Maka Tuhan juga mempermudah keselamatan, bahwa setiap orang yang menerima dia sebagai penebus dosa, sebagai juru selamat, dan percaya kepada dia, melakukan perintah-perintah, maka dia diselamatkan. Begitu mudah. Jadi itu adalah tindakan keadilan dari juru selamat kita. Ya. Juru selamat kita hanya satu, yaitu Tuhan semesta alam. Dan dia telah datang menjadi daging. Dia adalah pribadi Tuhan semesta. Ya. Kasihan Tuhan, inilah yang luar biasa. Bahwa bukan banyak kita belajar atau mengetahui, belum tentu. Tapi apabila kita taat, tinggal di dalam pengajaran Tuhan. Pengajaran Tuhan adalah spirit patriotisme, spirit kemurnian, spirit surga, spirit keadilan. Jadi kalau orang-orang Kristen bahkan hamba Tuhan ada yang sifatnya tidak adil, ya kasihan. Berarti Anda belum. Itu ibarat kita saudara menyatu dengan
Tuhan dengan kesucian kekudusan, itu Anda masih ada batas, masih ada jarak ya. Kita harus untuk menjadi satu persekutuan dengan Tuhan, satu aliansi, satu sistem. Kita harus sinkron dengan sifat Tuhan. Pada intinya adalah kesucian, kekudusan, keadilan dan kebenaran. Apabila anda munafik, Anda tidak akan masuk. Apabila Anda tidak adil, Anda tidak akan masuk. Apabila Anda tidak benar, Anda tidak akan masuk. Kita akan masuk bila kita sinkron. Tuhan adil, saya adil. Tuhan benar, saya benar. Tuhan murni dan suci, saya suci dan murni. Ya. Tuhan kudus, saya kudus. Oh, Tuhan kudus, Anda mungkin merasa benar dan lain sebagainya. Tapi Anda ada kenajisan, itu yang akan menjadi salah. Ya. Jadi saudara, pengajaran Tuhan adalah hubungan. Ya. Pengajaran Tuhan yang paling utama adalah pada intinya adalah kasih. Kasih itu sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Kasih, yaitu kasih kepada Tuhan. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Kemudian kasihlah manusia. Ya, kalau kasih manusia berarti istri, suami, anak, sahabat. Jadi yang menduduki tempat tertinggi untuk kita kasih adalah Tuhan. Memiliki skala prioritas yang jauh. Bahkan kalau kita mengasihi Tuhan sama dengan kita mengasihi istri atau anak kita, itu sudah salah. Tuhan katakan tidak layak. Jadi kita harus dalam kasih. Kekuatan juga yang paling dahsyat di dunia ini adalah kasih. Pujangga-pujangga memasyurkan bahwa kekuatan yang paling kuat di dunia ini adalah cinta, kasih, cinta asmara. Sebenarnya bukan itu. Kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini adalah cinta. Siapakah cinta itu? Adalah Tuhan sendiri. Mana bukti dia cinta? Saudara, dia datang, dia sebetulnya enak-enak di surga, disembah, dipuji, dimuliakan, diagungkan. Tapi dia mau datang menjadi tersiksa. Karena dia merasa penderitaan itu dengan melakukan penebusan. Itulah bukti cinta, saudara. Ya? Kalau Anda dengan pacar Anda, dia tanya, apa bukti engkau mencintai? Oh iya, saya beri kau emas selama itu Anda berjuang. Nah, itu relatif. Ya? Tapi cinta orang itu ditunjukkan dengan bagaimana sepanjang hidup dia hidup untuk menyenangkan orang yang dia cintai. Kalau Tuhan bilang, mana bu? Kalau kita manusianya, mana bukti Tuhan mencintai saya? Maka dia telah menjadi domba sembelihan. Dia membiarkan dirinya, saudara, ditangkap. Sebetulnya dia tidak bisa ditangkap waktu itu. Jika di Taman Getsemani, dia tidak bisa ditangkap. Orang yang menangkap dia jatuh semua. Dia tidak bisa ditangkap. Kecuali dia telah mengosongkan dirinya dari segala kuasa. Maka dia bisa ditangkap. Dan dia rela disembelih. Seperti domba yang dicukur dan disembelih. Dia disiksa, dihina, dianiaya. Dihina begitu dasar. Seandainya saudara dia tidak kuat, dia tidak menahan, dia dihina. Saudara, penebusan gagal. Dia menanggung semua itu. Dengan setia dia menanggung. Sampai dia meregang nyawa, dia katakan, inilah cintaku kepadamu, hai umat Allah. Nah, saudara, di minggu Paskah ini dirayakan sebenarnya menurut Alkitab 7 hari. Kita telah mulai tanggal 15,
Dan ini sudah hari ketiga. Ini hari tanggal 17. Ya, saudara, kita merenungkan kasih dan kita menangkap spirit. Kita hidup di dalam spirit yang telah diajarkan kepada kita. Amin. Kita belajar, kita maju, saudara. Kita akan menjadi yang terbaik untuk Dia. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, keluarga kita, bangsa dan masyarakat kita. Ya. Saya katakan, pahlawan terbesar di dunia ini bukan juga adalah pahlawan-pahlawan di dalam revolusi, di dalam perang kemerdekaan. Memang benar mereka semua itu dihargai sebagai yang sangat pengorbanan mereka. Ya. Tapi sebenarnya pahlawan kita yang paling hebat adalah pribadi-pribadi yang membawa bangsa ini bukan cuma kesejahteraan dunia ini dan menuju pada Indonesia dengan masyarakat adil dan makmur. Tetapi saudara, pahlawan-pahlawan yang sejati adalah yang dapat membawa bangsa ini pada keselamatan kita. Amin. Orang-orang yang berdoa dan bergumul supaya bangsa ini masuk kepada keselamatan kekal, itulah pahlawan-pahlawan yang terbesar. Kalau Anda cuma merdeka di dunia ini, kemudian Anda harus berakhir di neraka, ya, itu bukan kemerdekaan, ya, bukan kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan sejati bahwa Anda selamat di dunia ini sampai akhirat. Itulah sebenarnya, ya, orang-orang yang bisa membawa masyarakat bangsa ini kepada keselamatan kekal. Itulah pahlawan-pahlawan sejati. Ya. Memang bangsa ini sudah memiliki agama, tapi saya katakan bukan semua agama itu menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila kita mau menerima penebusannya di ajaran lain, tidak ada jaminan kepada kita, ada jaminan sebagai Mesias. Tuhan Maha Kuasa telah datang dan Dia berkata, Anda boleh catat ini, Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Injil Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Dia berkata, orang yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Bahkan orang yang telah mati namun percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Itulah jaminan, itulah perkataan dan pernyataan otoritas. Tidak mungkin ada manusia yang berani berujar seperti itu. Hanya pribadi Tuhan, Sang Pemilik keselamatan itu, yang bisa mengeluarkan statement itu. Tidak ada nabi yang berani menyatakan. Hanya satu pribadi yang menyatakan, berani mengeluarkan statement ini. Ya, semua orang yang percaya kepadaku tidak akan mengalami kematian. Saudara tahu, orang yang benar tidak akan mati. Biarpun secara usia dia mungkin secara fisik, secara medis fisiknya meninggal, mati. Tapi jiwa dan rohnya dia hidup. Ya. Banyak orang Anda lihat sudah meninggal, ya. Tapi sebetulnya dia hanya beralih dimensi. Ya. Fisiknya mati, tapi roh pribadi sebenarnya dia hidup. Ya. Ada tempatnya. Kalau dia selamat, dia harus masuk ke Taman Firdaus atau Eden. Kalau dia akan menuju ke siksa kekal, dia akan menuju padanya namanya Hades, alam maut. Ya, kasih dalam Tuhan, di dunia ini cuma ada satu yang berkata, Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa surga, sampai ke surga, kalau bukan melalui aku. Dia adalah Sang Firman, Dia adalah kebenaran yang hidup,
Saudara, sampai di sini saya akan berdoa untuk Bapa di surga, Engkau melihat semua yang melihat, yang melihat, oh Tuhan tayangan ini. Hamba-Mu berdoa semua yang Engkau jam. Biarlah spirit, roh yang Engkau tandaki untuk kami hidup di dalam. Engkau jamah setiap orang yang mendengar, setiap orang yang menyimak, dan semua yang percaya Engkau menjam. Ada suatu perubahan hidup. Mereka akan bangkit kuat, menjadi patriot-patriot kebenaran akhir zaman ini. Bahkan baik mereka yang sudah masuk atau mereka yang masih di luar keselamatan, beri mereka kekuatan untuk bangkit melangkah masuk di dalam rencana Bapa di surga. Bahkan saat ini yang lama jadi kuat, yang haus akan kebenaran, Engkau yang memuaskan mereka Bapa. Borrabatakaya siri jamah setiap orang yang menyimak, makanya menyaksikan daripada tayangan ini. Engkau memberkati semua, Engkau beri mereka kekuatan untuk menerima berkat, lebih menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu 7 miliar jiwa diselamatkan. Di dunia saat hari ini 7,7 miliar jiwa kalau ada di dunia. Bapa, kami berdoa supaya hari zaman ini iblis bangkrut dan rencana keselamatan Tuhan terjadi kepada seluruh umat manusia. Di dalam nama Yeshua Masih, berkati bangsa kami, tunjukkan jalan bagi bangsa kami, seluruh penduduk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu juga Tuhan. Bagi apa yang Tuhan percayakan pada kami, sebagaimana Tuhan telah memberikan secara cuma-cuma, maka kami juga membagikan secara cuma-cuma. Diberkati semua pemirsa, berkati juga keluarga rumah tangga kami, hamba ini diberkati, buka-buka jalan, pintu-pintu berkat tetap buka, semua perlawanan dan rencana iblis dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yeshua Masih, termeterai sempurna dalam nama Yesus Masih. Haleluya. Sampai kasih dalam Tuhan, sampai jumpa kita acara-acara kemudian, sebagaimana yang Tuhan percayakan, kami tetap akan menyalurkan sebagaimana keran kami ketika Tuhan percayakan apa yang kami percayakan dialirkan. Ya. Kalau kami menutup, berarti kami juga tertutup berkat. Ya. Saya percaya juga teman-teman semua yang menerima kebenaran ini membagikan baik yang sudah masuk di dalam keselamatan, bahkan kepada semua rata-rata manusia memerlukan pengajaran kebenaran yang sejati. Ya, sekian, sampai jumpa. Shalom.